Ada ulama, ada muballigh, ada dai, ada ustaz. Ulama ini bentuk jamak plural dari kata alim. Oke, alim jamaknya ulama. Alim itu mengandung arti orang yang tahu, punya pengetahuan. Jadi sebetulnya seseorang yang punya pengetahuan di bidang apapun bisa dinamakan dengan alim. Jamaknya ulama. Jadi ada ulama di bidang teknik, ada ulama di bidang pertanian, ada ulama di bidang industri secara bahasa. Ya, secara bahasa. Secara istilah adalah orang-orang yang mampu memahami dan mendalami pengetahuan tentang nilai-nilai keislaman. Itu pun dibatas. Ciri keutamaannya diikat oleh Quran di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau hanya pengetahuan, hanya pintar saja, tahu tentang agama, itu banyak. Tapi tidak semua yang pintar ini bisa jadi ulama. Diikat langsung oleh Quran, yang hanya takut kepada Allah itulah ulama. Jadi orang-orang yang paham agama, yang mengerti agama, yang mengamalkan pengetahuannya itu dengan penuh rasa takut kepada Allah. Takut kalau bertutur dia salah. Takut kalau tidak mengamalkan dia akan diminta pertanggungjawaban. Takut kalau berbuat sesuatu itu bisa menimbulkan keresahan bagi umat. Takut kalau dia memberikan fatwa itu akan merasa dihisab oleh Allah. Itulah ulama. Kalau sekarang kita dapatkan orang pintar, gelarnya profesor, gelarnya doktor, tapi tidak takut dengan Allah, bahkan mengutak-atik nilai-nilai yang sudah baku dalam Islam, itu tidak dikatakan ulama. Oke? Tidak dikatakan ulama. Banyak sekarang, bahkan ada yang malpraktek. Kan dokter jantung mengobati telinga nggak bisa kan? Ada yang profesor doktornya spesialisasi bidang sejarah berbicara masalah fikih. Ada yang bidangnya spesialisasi masalah bahasa, bicara masalah tafsir. Bahasanya bahasa Inggris lagi, okay? Kursusnya di Eropa, di Barat, pulang-pulang bicara masalah agama. Ini bukan ulama. Okay? Jadi ulama itu orang yang punya pengetahuan didasarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwanya pasti benar. Yang kedua kita turunkan ustaz. Ustaz itu kalau di Arab sekarang ini banyak istilah yang salah kaprah setelah masuk ke kita ini. Ustaz itu setiap yang mengajarkan seseorang dinamakan ustaz. Punya tetangga mengajar di sekolah umum, orang Arab menyebutnya ustaz. Ya. Ada orang mengajar di masjid, ustaz. Tapi biasanya mereka bedakan. Kalau mengajar agama jadi syekh, kalau mengajar di sekolah formal menjadi ustaz. Dalam pandangan kita di Indonesia, makna ini berubah. Jadi orang-orang yang mengajarkan nilai-nilai agama dimaknai sebagai ustaz. Jadi siapapun yang mengajarkan agama biasanya kesannya langsung ustaz. Saya teruskan dulu ya. Da'i dari kata da'a, artinya orang-orang yang dengan pengetahuan yang dimiliki mengajak para khalayak untuk mendekat kepada Allah. Jadi siapapun yang mengajak para khalayak, orang-orang tertentu untuk mendekat kepada agama Allah disebut dengan da'i. Baik pengetahuannya mendalam ataupun tidak, namanya da'i. Misinya disebut dengan dakwah. Dakwah itu misinya, orangnya disebut dengan da'i dan tidak mengharuskan ia memiliki pengetahuan yang mendalam. Cukup sesuai dengan kepentingannya. Yang terakhir adalah muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan sesuatu yang ada dalam benaknya. Hati-hati ya. Bapak ibu menyampaikan informasi kepada siapapun itu bisa dikatakan muballigh. Perempuannya muballighah. Ustadz Taqi menyampaikan pengumuman di awal. Ustadz Taqi muballigh. Orang yang menyampaikan pengumuman. Misinya disebut dengan tabligh. Orang yang muballigh, misinya dinamakan dengan tabligh. Yang ingin saya luruskan dua hal. Di kita, kadang 4 istilah ini tidak mampu dibedakan. Oke? Ada orang baru bisa baca Quran, bagus bicaranya, kasih tagline-nya ustadz. Oke? Seseorang yang menyampaikan tabligh, maka boleh kita dengar. Seorang da'i, seorang muballigh, termasuk sebagian dari ustadz, kalau menyampaikan masalah hukum, tidak boleh diambil perkataannya.
Jadi kalau hanya menyampaikan tabligh, mengajar dan sebagainya, silahkan dengarkan. Tapi kalau sudah berbicara masalah hukum, tidak boleh diambil hukumnya. Karena ilmunya tidak ada. Hukum itu terkait erat dengan ilmu. Saya contohkan begini. Ada saat saudara kita rahimahullah, kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah amalnya, baik menghadapnya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, mudah-mudahan baik segala yang dilaluinya. Saya sangat bersimpati terhadap beliau, dan saya meneteskan air mata ketika beliau dikuburkan sebagai saya doakan. Tapi saya sangat tidak sepakat kepada sahabat-sahabatnya, ustadz-ustadznya yang tampil di TV, yang menyampaikan sesuatu yang sangat tidak berkaitan dan hanya membebani almarhum ketika dikuburkan. Menyinggung beberapa hukum yang sebetulnya tidak paham. Contoh, ada yang berkata, kemarin saya sempat ditelepon sama jamaah, ini ada siaran di Metro TV. Ada yang berkata, Ustadz, jangan dicari sebabnya. Jangan dibahas itu kecelakaan motor dan sebagainya. Sudah, itu perjalanan Allah. Yang penting husnul khotimah. Takdirnya begitu gitu ya. Dicari kita baik saja. Tadi saya sampaikan lagi, dalam teori, secara teori, dalam masalah tauhid, pembahasan dibagi kepada 3 istilah. 1, dalam masalah tauhid pada dan pembahasan dibagi pada 3 istilah. 1, mustabbih namanya. Yang kedua, musabbab. Yang ketiga, sebab, as-sabab. Sebab itu bahasa Arab ya. Musabbib adalah subjek zat yang menetapkan sesuatu terjadi. Allah di sini. Kalau kita ambil kasusnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, yang menyebabkan, menetapkan kadarnya meninggal itu Allah. Musabbab, hamba yang mengalaminya, orang yang mengalami, ini orang yang objeknya. Sebab, sudah jadi bahasa kita, adalah sesuatu yang menyebabkan ya, kadar itu terjadi atau takdir itu terjadi. Saya terangkan lagi sebabnya. Manusia dalam setiap kejadian diminta oleh Al-Quran jangan mempertanyakan yang dua ini. Jangan tanya lagi Allah, karena memang sudah hak prerogatifnya Allah untuk mematikan, menghidupkan seorang. Jangan ditanya dulu kenapa kok Ustaz Jeffrey yang diambilnya, kenapa bukan Ustaz Adi aja, kan masih dibutuhkan umat dan jangan ditanya, itu sudah kadarnya. Yang harus dipelajari adalah sebabnya. Kenapa hal itu terjadi? Walaupun memang itu kadarnya, tapi ada sebabnya sehingga bisa dipelajari. Kalau baik, itu tingkatkan kebaikannya. Kalau jelek, buang kejelekannya supaya bisa dihindari. Itulah yang dimaksud dengan ayat di surat Al-Mulk surat ke-67. Apa Allah sampaikan? Ayat kedua dan tiganya. Walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini lihat sebabnya. Nanti ditafsirkan oleh hadis Nabi, "Udhkuru mahasina mautakum." Kalau ada yang meninggal, ayo sebut kebaikannya supaya diteladani. Tapi tinggalkan yang jeleknya. Sekarang kita pelajari sebabnya. Kenapa beliau meninggal? Memang sudah takdirnya begitu ya. Sebetulnya bukan takdir, qadarnya. Beda antara takdir dengan qadar. Qadarnya meninggal. Tapi apa sebabnya? Sebabnya mengendarai motor 650 cc. Dipacu dengan kecepatan yang cukup cepat, di tikungan masih cepat. Ya, belokan masih cepat. Jadi wajar kalaupun motor bagus tidak mampu mengendalikan, kemudian terjadi kecelakaan, mengakibatkan meninggal dunia. Sebab ini yang harus kita pelajari. Terangkan kepada anak cucu kita, besok kalau naik motor, 1, pilih yang wajar-wajar saja. Yang kedua, jangan kebut-kebutan sembarangan. Kenapa? Jangankan manusia biasa, ustadz pun kalau jatuh meninggal. Baik. Jadi jelas deh ya, ulama ambil hukumnya. Kenapa saya sampaikan? Karena kasihan guru-guru kita yang di MUI, yang di ormas-ormas yang baik, setiap ceramah fatwanya tidak didengar. Tapi dai-dai ini yang muncul di televisi itu kan, tagline-nya kemudian Ustadz berkata A, hukumnya A, padahal salah yang diucapkan. Ya. Saya betapa sering mendengar
Ada ustadz-ustadz itu dai yang ceramah di televisi, membaca hadis, bahkan dia nyanyikan padahal hadis palsu. Ya, sering terjadi begitu.